Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Legiun tersebut membentuk tembok yang tidak dapat ditembus untuk melindungi Dewa Perang dari Li Qiye. Memperbaiki. Mereka mengarahkan tombak mereka ke sana, siap bertempur sampai orang terakhir. Semut, tapi keberaniannya tetap terpuji. Li Qiye mendengus dan berkata, "Mundur!" teriak Dewa Perang yang sedang duduk. Legiun itu ragu-ragu jeda sebelum mundur dengan cepat dan tertib. Para penonton secara alami terkesan dengan gaya komando dan pelatihan Dewa Perang. Banyak orang penting yang iri dengan disiplin dan kesetiaan pasukannya. Dia terus duduk di tempat terbuka, tidak khawatir dengan serangan mendadak dari Li Qiye. Dia tahu bahwa Li Qiye tidak perlu melakukan penyergapan atau serangan diam-diam untuk membunuhnya. Ditambah lagi, Legiun tidak akan melakukan apapun sejak awal. Li Qiye tampak sangat riang sambil melayang di langit seolah-olah semuanya sesuai harapan. Nyanyian Buddha tiba-tiba bergema dan cahaya yang menyilaukan muncul kembali dan mengelilingi kabut darah Buddha Bright King. Kabut darah ini belum menyebar setelah beberapa waktu. Para Buddha muncul dalam cahayanya. Seseorang bahkan dapat melihat wujud Buddha Lankavatara, makhluk yang penuh belas kasihan dan baik hati. Kabut merah akhirnya mengembun menjadi darah dan daging, tubuh Buddha Bright King. Dia hidup kembali, kata seorang penonton. Cukup menantang surga, untuk kembali setelah kerusakan sebesar itu. Dao agama Buddha memiliki begitu banyak potensi. Ujian lainnya, seseorang harus cukup kuat untuk mencapai prestasi ini. Itu tidak akan hidup kembali. Seorang abadi menggelengkan kepalanya, Buddha yang terang tidak mati sepenuhnya, jadi ini lebih merupakan rekonstruksi. Orang yang benar-benar mati hidup kembali adalah hal yang mustahil. Bahkan nenek moyang pun tidak bisa melakukannya. Nyanyian agama Buddha akhirnya selesai menciptakan Bright King Buddha lagi. Dia masih berkedip seperti sebelumnya tetapi semua orang bisa melihat cahayanya berkedip-kedip. Angin sepoi-sepoi pun bisa mendinginkannya. Kulit pucatnya bukan karena rasa takut tetapi juga karena kekurangan energi, sama seperti Dewa Perang. Banyak orang menatap Li Qiye, bertanya-tanya apakah dia akan mengambil tindakan. Keduanya sangat lemah saat ini. Li Qiye dapat dengan mudah mengubahnya menjadi abu tanpa perlawanan apapun. Namun, Li Qiye hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka sembuh. Yang muda tidak begitu mengerti, tidak seperti para ahli yang lebih tua. Mereka tahu bahwa Li Qiye cukup kuat untuk membunuh mereka secara langsung, tidak perlu memanfaatkan situasi tersebut. Itu nenek moyang ketiga. Seorang leluhur berkata dengan sentimental. Satu generasi dengan tiga, sungguh luar biasa. Kata rekannya, ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, hanya cukup langka untuk menjadi istimewa. Ledakan. 5 kemunculan kembali, menyebabkan dunia berguncang. 5 tuan. Semua orang melihat dan melihat 5 orang yang berlumuran darah tampak berantakan setelah kekalahan total. Namun, luka mereka tidak seserius 2 lainnya. Meskipun demikian, mereka segera mulai melakukan penyembuhan untuk melawan Li Qiye lagi di kondisi puncaknya. Pertempuran telah terhenti namun atmosfer yang menindas masih ada. Semua orang tahu bahwa pertukaran berikutnya akan menjadi faktor penentu. Menjadi sangat jelas bahwa orang ketujuh itu tidak dapat menghadapi Li Qiye. Namun, tidak ada yang mau lari atau memohon maaf. Mereka akan bertarung sampai akhir. Di sisi lain, Li Qiye juga tidak akan membiarkan satupun dari mereka. Ini adalah pertarungan tuan-tuan. Seorang tokoh besar menghela nafas dan berkomentar, ini adalah cara mati yang layak. Siapa yang akan memberikan musuhnya kesempatan untuk bernafas di medan perang? Memanfaatkan luka-luka mereka akan menjadi kesempatan terbaik namun Li Qiye memilih untuk tidak melakukannya. Sedangkan di sisi lain, mereka terus menyembuhkan tanpa rasa khawatir, sadar bahwa Li Qiye tidak akan pernah menyerang. Ini sepertinya merupakan kesepakatan yang terhormat di tengah pertarungan yang fatal, sesuatu yang cukup menarik bagi para penonton. Setelah beberapa saat, orang ketujuh mulai bersinar lebih terang. Amitabha, yang pertama berdiri adalah Bright King Buddha. Dia meletakkan kedua telapak tangannya dan berkata, "Dermawan, saya merasa rendah diri dibandingkan dengan gaya Anda. Ini bukan masalah besar." Li Qiye tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah kematianmu cepat atau lambat,
tetap saja semua orang mati. Orang-orang saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Hanya Vierses yang memenuhi syarat untuk melontarkan komentar yang mendominasi ini. Jadi apa, pada akhirnya kita semua harus mati. Dewa Perang juga bangkit dan berteriak dengan keras. Rasa haus darah dan keinginannya untuk bertarung tidak goyah setelah membuat sketsa sebelumnya dan mengetahui bahwa ini mungkin pertarungan terakhirnya. Tidak ada jalan untuk mundur saat mereka memusuhi Li Qiye. Ditambah lagi, kematian juga tidak terlalu menakutkan, dan kematian juga tidak menakutkan bagi seseorang yang lebih kuat. Sangat berani. Keinginanmu akan terkabul, kata Li Qiye. Izinkan kami bergerak dulu, kata Guan Yunsen. Saat ini mereka terdengar seperti teman, bukan musuh bebuyutan. Yunsen tentu saja membenci Li Qiye namun tetap mempertahankan tingkat kesopanan tertentu untuk menghormati kekuasaan. Jangan ragu untuk melakukannya, ini adalah kesempatan terakhirmu. Li Qiye tidak keberatan sama sekali dan dengan murah hati menyetujuinya. Beberapa waktu lalu, ketujuh orang itu menjadi marah setelah mendengar hal seperti ini. Namun kini, mereka terlihat cukup tenang dan tenang. Ketujuh kombatan memiliki ekspresi lembut tanpa tanda-tanda kebencian dan kemarahan. Mereka menenangkan diri untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya. Mentalitas ini memungkinkan mereka berada pada kondisi puncaknya, tampak cerah dan siap terbang seperti makhluk abadi. Mereka tidak memasang aura mengintimidasi atau melontarkan kata-kata agresif. Namun demikian, semua orang di sini dapat merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang melampaui batas. Mereka memiliki pandangan terhadap seluruh dunia dan seluruh penghuninya. Kebanggaan dan kesombongan sudah hilang, tidak diperlukan lagi. Dunia terhenti. Semua orang mulai merasakan aliran kosmik. Beberapa menjadi kesal pada pernapasan mereka sendiri karena itu merupakan gangguan. Amitabha, Bright King Buddha adalah orang pertama yang memadukan ketenangan sebelum pertempuran. Dia memasang ekspresi serius saat dia mengeluarkan mangkuk Buddha segudang, benda yang dia gunakan untuk mengumpulkan lautan api jahat. Memperbaiki. Dewa Perang memanggil pedang dengan intensitas suci yang melonjak. Dia tampaknya berubah menjadi nenek moyang dengan dao yang tidak terkendali. Pedang suci, gumam seorang penonton. Pedang ini mengandung Grand Dao Sword Sein dan seharusnya tidak bisa dihentikan. Sebelumnya, Arrogance Enterprise juga telah melelang pedang lain milik nenek moyang ini. Namun, yang pertama tidak bisa dibandingkan dengan yang ini sedikit pun. Yang ini dilemparkan setelah dia menjadi nenek moyang tingkat abadi, wujud pamungkasnya. Itu berisi kekuatan terkuatnya di atas logam terbesar yang dikumpulkan di seluruh dunia. Itu tentu saja merupakan salah satu pedang terbaiknya, yang ditinggalkan untuk menekan lautan api ini selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, rasanya seolah-olah Sword Sein ada di sini secara langsung ketika Dewa Perang sedang menghunus pedang ini. Itu belum memancarkan niat pedang tapi orang masih merasa takut melihatnya. Mereka dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan pedang ini untuk memenggal kepala mereka. Ledakan. 5 penguasa puncak awan berjalan maju bersama dan menekan struktur spasial. Rasanya seluruh area berada di bawah kaki mereka. Mereka menempati tempat khusus dalam dimensi spasial ini. Begitu mereka sampai di tempatnya, mereka menutup area tersebut, menyerupai kantong-kantong yang mengelilinginya dan memonopoli kekuatan langit dan bumi. Mereka tidak perlu menggunakan hukum prestasi apapun setelah mendapatkan kekuatan baru ini. Hanya satu ayunan saja akan sangat merusak. Duplikasi 5 Dao. Seorang penonton menonton. Seorang Everstanding memperhatikan dengan cermat karena mereka telah mendengar tentang seni kombinasi tak terkalahkan dari 5 orang ini sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan sejak kelimanya menjadi terkenal. Itu sebabnya di silsilah abadi, beberapa orang percaya bahwa setiap kali 5 tuan menggunakan serangan ini, musuh mereka pasti akan mati. Akankah langkah ini berhasil kali ini? Banyak orang melirik ke arah Li Qiye, bertanya-tanya apakah dia bisa menciptakan keajaiban lain. Ketujuh orang tersebut telah mengambil posisi terbaik dan mengumpulkan momentum yang cukup untuk memberikan pukulan fatal kepada Li Qiye. Sayangnya, mereka tetap berekspresi serius meski memiliki kelebihan, tidak berani gegabah. Ini mungkin menjadi pertarungan terakhir mereka. Kalah berarti berubah menjadi abu. Mereka berdiskusi dan Bright King Buddha adalah orang pertama yang berbicara. Amitabha, saya menentang Dao Buddhis hari ini jadi saya akan meneruskannya terlepas dari menang atau kalah.
Dia menyatukan kedua telapak tangannya sebelum membuka mangkuk secara perlahan. Engah. Nyala api yang besar segera keluar, membawa serta energi jahat. Setiap percikan api memiliki cahaya gelap kecil di dalamnya. Api jahat ini sepertinya bukan berasal dari dunia ini. Meneguk. Selanjutnya, dia mulai meminum lahar dari mangkuk. Apa? Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Mangkuknya telah menampung semua api dan lahar dari laut. Bayangkan saja jumlah yang dikonsumsi seluruhnya saat ini. Apakah dia gila? Penonton menjadi membeku. Engah. Api jahat mengganggu seluruh tubuhnya. Semua orang membakarnya hingga menjadi ketiadaan, dari daging hingga tulang dan darahnya. Ah! Hanya wujud api yang tersisa. Gemuruh. Nyala api lebih kuat, mampu mencapai seluruh dunia. Bahkan struktur spasial di sekitarnya mulai hancur hingga membuat ketakutan penonton. KKK. Giginya mulai bergesekan, tengkoraknya hampir mustahil untuk dilihat di balik nyala api. Namun, samar-samar semua orang bisa melihat seringai jahat. Engah. Nyala api akhirnya selesai dan melonjak keluar. Dia meraung seperti Raja Iblis yang baru saja keluar dari neraka. Nyala api juga berkobar dalam resonansi, siap menghancurkan dunia. Dia telah berubah menjadi iblis api, tidak lagi memiliki penampilan seperti biksu yang tercerahkan. Amitabha. Dia berjuang untuk mengucapkan kata-kata ini dan sekali lagi, cahaya Buddha di sekitarnya. Api jahat mulai menyatu kembali ke tubuhnya setelah nyanyian ini. Suatu hal yang sangat kuat dan kuat. Engah. Pada akhirnya, cuaca mereda dan orang-orang melihat Bright King Buddha yang sama seperti biasanya. Transformasi tersebut mengejutkan semua orang, dari seorang biksu menjadi iblis api hingga menjadi biksu yang bersinar. Ada yang berbeda. Beberapa orang dapat melihat perbedaan besar antara berbagai bentuk. Mereka melihat nyala api di matanya dan lautan lava yang megah namun jahat menderu di bawah pancaran sinar Buddha. Buddha Bright King tetap suci dan cerah. Hanya satu hal yang menjadi berbeda, adanya perasaan tidak menyenangkan. Proses transformasi iblis. Seorang ahli di dekatnya pelan-pelan. Beberapa waktu lalu, aura Bright King masih terlihat tetapi sekarang, dia terlihat lebih berbahaya, mirip dengan Buddha yang pendendam. Tidak, dia hanya meminjam kekuatan api jahat. Itu berisi kekuatan nenek moyang. Seorang abadi memasang ekspresi serius, nenek moyang yang mana itu? Sangat kuat. Hanya 1/10 dari kekuatan ini sudah lebih dari cukup. Yang abadi ini sebenarnya sudah tahu siapa pemilik aura itu, tapi tidak berani mengutarakannya. Ini berkaitan dengan nenek moyang yang tidak stabil sehingga ia perlu berhati-hati. Lumayan. Li Qiye sambil tersenyum melihat ke arah Bright King, untuk dapat menggunakan dan mengendalikan kekuatan gelap ini menunjukkan bahwa seni Buddhis Anda cukup mendalam, layak menjadi pemimpin doktrin ini. Amitabha. Bright King tidak berpuas diri dan mengatupkan kedua telapak tangan sambil menutup mata, saya orang berdosa dan akan pergi ke barat untuk meminta pengampunan dari Sang Buddha. Memperbaiki. Dewa Perang akhirnya melepaskan niat pedangnya dan menjadi raksasa lagi. Pedang menonjol di punggung logamnya, tampak terbuat dari daging dan darah. Berdengung. Pedang suci di tangan mulai berubah warna. Ubah daoku menjadi pedang. Dia meraung dan sosok metaliknya juga berubah menjadi daging. Selama ini ia selalu menggunakan bentuk logam, namun kini mulai berubah warna menjadi merah. Anehnya, pedang itu sendiri terpengaruh oleh transformasinya. Itu juga menjadi pedang tulang. Dia kemudian memasukkan pedang ini ke dalam tubuhnya sebelum ada yang bisa bereaksi. Zas. Asap mengepul saat pemandangan mengerikan terjadi. Seolah-olah pedang itu adalah besi yang membakar yang memasuki tubuhnya. Suara terbakar membuat semua orang ketakutan. Mereka menyaksikan pedang cair yang dengan paksa ditempatkan pada orang yang hidup. Klik. Akhirnya, seluruh pedang menyatu dengannya dan dimasukkan ke dalam. Ia kemudian menyerap daging, darah, energi, dan kekuatan Dao miliknya. Pedang suci itu mengubah pedang menjadi iblis dan membingungkan banyak orang. Ia ingin mengeringkan Dewa Perang. Namun, dia tidak berbaring, hanya berubah menjadi pedang. Dagingnya mulai membungkus pedang suci itu, itu sebenarnya menjadi bagian dari pedang. Apa-apaan ini? Beberapa menjadi mual melihat pemandangan ini. Bukankah ini pedang nenek-nenek moyang? Mengapa sekarang senjata berubah menjadi jahat? Sebuah tembakan besar terhuyung ke belakang. Anda mencampur adukkan aktor primer dan sekunder di sini. Seorang leluhur menghela nafas, pedang suci bukanlah yang melakukan penyerapan,
malah sebaliknya. Dewa Perang mengubah darah dan dagingnya menjadi bagian dari pedang. Hal ini memungkinkan dia untuk menggunakan pedang secara maksimal. Ini adalah seni Metalkins yang sudah lama hilang. Saya kira Dewa Perang telah mempelajarinya, kata leluhur lainnya dengan kagum. Memperbaiki. Setelah menyanyikan pedang ini, pedang suci dan Dewa Perang tidak lagi hadir. Hanya pedang tulang yang tersisa. Itu memancarkan niat pedang tak terkalahkan yang menembus kubah langit, lebih dari cukup untuk menembus segalanya. Tebasan seperti itu bisa membantai segala sesuatu dan menyembunyikan semua kaisar. Hanya debu yang tersisa. Jadi itulah kekuatan pedang leluhur. Banyak yang menarik napas dalam-dalam setelah merasakan kekuatan sebenarnya. Pergi. 5 master dari puncak awan melihat bahwa 2 lainnya sudah cukup bersiap dan berteriak. Serempak. Grand Dao meledak saat mereka mengumpulkan seni mereka, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Banyak galaksi dan 3.000 dunia mengambang di telapak tangan mereka dan berisi Grand Dao yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. 5 tuan menerima kekuatan seluruh dunia. Semua orang merasakan kekuatan Grand Dao mereka diambil secara paksa dan sulit bernapas seolah-olah leher mereka dicengkeram. 5 duplikasi Dao. Teriak seorang leluhur. 5 orang muncul setelah cahaya menghilang, masing-masing memimpin posisi yang diinginkan. Masing-masing dapat mempertahankan banyak wilayah sendirian. Namun, penonton menjadi tercengang setelah melihat kelimanya dengan baik. Mereka bukanlah master dari puncak awan, melainkan 5 Li Qiye. Ya, 5 Li Qiye yang bertahan sama di luar cahaya mereka. Setiap cahaya mewakili satu dari 5 elemen, logam, kayu, udara, api, dan tanah. Kerumunan kemudian menoleh dan melihat Li Qiye yang asli masih berdiri di sana. Mustahil untuk membedakan keenamnya tanpa cahayanya. Yang asli tidak bersinar sama sekali. Ekspresi, sikap, dan napas mereka semuanya sama. Si kembar sangat mirip. Apa yang sedang terjadi? Banyak yang menganggap ini aneh. Pertama, Bright King Buddha menyalakan api jahat. Selanjutnya, Dewa Perang Metalkin mengubah dirinya menjadi pedang tulang. Sekarang, 5 Li Qiye lagi telah muncul. Itu 5 duplikasi Dao. Kata yang abadi. Apakah itu ilusi? Seorang ahli meminta penjelasan lebih lanjut. Bukan ilusi atau tiruan. Sang Kekal berkata dengan serius, mereka telah menduplikasi Grand Dao Li Qiye. Oleh karena itu, mereka memiliki kekuatan dan hukum manfaatnya, yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini pada dasarnya bertarung melawan musuh yang bisa berubah menjadi dirimu dengan segala yang ada di gudang senjatamu. Para pendengar di perjanjian itu bergidik ketakutan. Yah, mereka ada 5. Jika mereka mencurigai Li Qiye yang asli, maka dia tidak akan punya peluang. Salah satu dari mereka berteriak. Itu menarik, menduplikasi Grand Dao orang lain dengan sangat baik, sungguh sebuah keajaiban, sungguh suatu hukum yang baik. Li Qiye menjadi geli setelah melihat dia berlima. Mari kita lihat betapa sempurnanya mereka. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan. Pergi. Li Qiye emas tersenyum. Suaranya dan sikap acuh tak acuhnya sama bertahan dengan Li Qiye yang asli. Baiklah. Li Qiye tertawa lalu berkata, mari kita lihat seberapa banyak yang telah kamu peroleh dari Grand Dao-ku. Li Qiye melangkah maju dan mengangkat satu jari. Ledakan. Serangan itu menembus langit dan menjulang di atas 5 salinan. Dia melakukannya dengan santai tanpa menambah tenaga apapun. Namun, kekuatan dunia berkumpul di ujung tiang. Semua orang bisa merasakan sentakan di dahi mereka. Penonton yang lebih lemah mendengar tulang berderit. Tekanan dari serangan jari hampir menembus tengkorak mereka. Li Qiye yang diselimuti cahaya keemasan juga mengambil satu langkah ke depan dan membalas dengan pukulan destruktif. Ledakan. Gelombang kejut yang berasal dari pukulan brutal ini sepertinya tiada taranya. Ini benar-benar serangan Li Qiye, bukan siapapun dari 5 penguasa puncak awan. Itu pukulan yang sama. Seorang penonton berteriak kaget. Semua orang melihat apa yang bisa dilakukan pukulannya yang tak terhentikan di masa lalu. Iya, itu benar. Mereka tidak dapat mempercayainya karena pukulan ini terlalu mirip, tidak, hampir identik. Kaisar Holy Frost juga terkejut. Dia telah melihat Li Qiye beraksi beberapa kali. Menurut pendapatnya, orang-orang mungkin bisa menirunya, tetapi mereka hanya sebatas permukaan saja, tidak mampu menggunakan kekuatan aslinya. Namun, dia tidak bisa menemukan perbedaan antara pukulan emas dan pukulan asli. Ledakan. Pukulannya melawan dan memblokir serangan jari.
Dunia menjadi gelap saat awan tertiup angin. Pertemuan tersebut mengubah puncak di perpisahan menjadi debu. Saat kedua serangan itu saling mendorong, Li Qiye yang berbeda, yang berwarna biru, juga melancarkan serangan jari langsung ke arah Li Qiye. Serangan jari ini bertahan sama dengan apa yang dilakukan Li Qiye sebelumnya. Itu menembus segalanya dan membuat dahi orang berdenyut-denyut. Tidak buruk. Li Qiye menggunakan tangannya yang lain untuk melancarkan serangan telapak tangan, menghancurkan bintang-bintang di atas dalam proses dan menekan ribuan tahun. Dalam sepersekian detik ini, Li Qiye yang lain ikut bergabung. Ledakan. Sebuah serangan telapak tangan yang sama melesat langsung ke arah Li Qiye, juga menghancurkan bintang-bintang di atas dan menekan ribuan tahun. Pukulan telapak tangan menyebabkan lapisan langit berubah menjadi debu dan muncul lubang hitam. Berikutnya datang serangan telapak tangan lain dari Li Qiye yang berbeda yang mengarah langsung ke dada orang yang asli. Sosok Li Qiye berubah dengan cara yang aneh, seperti menyebabkan kekacauan pada tatanan ruang. Area di sekitarnya menjadi kabur. Ledakan. Serangan telapak tangan itu menghancurkan area itu seluruhnya namun Li Qiye berhasil menghindarinya dengan perubahan spasialnya yang aneh. Mati. Li Qiye yang keempat mendekat dan merentangkan telapak tangannya untuk menyampaikan berbagai alam, dan langsung menyegel Li Qiye yang asli dalam dimensi tersembunyinya. Tubuh Li Qiye berkelebat dan menembus berbagai dimensi untuk membuka segelnya. Kamu tidak akan kemana-mana. Yang kelima telah menunggu kembalinya Li Qiye dan menyambutnya dengan telapak tangan Buddha yang turun dari atas. Telapak tangan membawa dagunya selama berabad-abad. Itu berisi kekuatan semua penghuni di banyak galaksi. Ledakan. Bahkan para dewa pun akan terkena serangan ini. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi hancur. Banyak lubang hitam melayang di atas bersama dengan ruang yang kacau. Yang terakhir berbentuk badai yang dahsyat, siap mengobrak-abrik apapun yang tidak beruntung hingga terjatuh ke dalamnya. Pertarungan 6 Li Qiye bisa berakhir. Banyak yang tidak bisa timbul dari gelombang kejut dan tekanan yang muncul dari pertarungan mereka. Beberapa orang merasa ketakutan, berdoa agar pertempuran ini berakhir secepat mungkin. Brengsek. Semuanya pucat tidak peduli seberapa kuatnya mereka. 6 Li Qiye dengan kekuatan yang sama dapat menghancurkan apapun. Siapapun yang berani mendekat akan menjadi abu. Duplikasi 5 Dao sangat menantang surga. Para jenius terhebat dan para Everlast yang perkasa hanya memuji hukum jasa ini. 5 master dari Cloud Peak telah berhasil membuat salinan sempurna dari Li Qiye. Merit Law ini jelas merupakan suatu prestasi yang ajaib. Ini sama sekali tidak kalah dengan hukum leluhur manapun, bahkan hukum yang terbaik dan paling cemerlang sekalipun. Kata yang maha abadi. Tidak ada yang menyangkal pernyataan ini setelah melihat hukum manfaat yang efektif diterapkan. Mereka patut bangga bisa menciptakan hal seperti ini. Sayangnya, itu terlalu sulit untuk dipelajari. Itu akan hilang setelah mereka pergi. Seorang leluhur yang mengetahui kelima orang itu meratap. Duplikasi 5 Dao sangat mendalam dan sulit dipelajari. Selain itu, diperlukan 5 orang dengan budidaya serupa dan tim kerja yang sempurna. Mereka juga harus sedekat saudara sedarah. 5 murid seperti itu perlu berlatih selama 1 juta tahun sebelum menyelesaikan teknik ini. Oleh karena itu, kelima master tersebut tidak dapat mewariskannya meskipun telah berusaha sekian lama. Membekukan. Kelima Li Qiye berteriak pada saat yang bersamaan. Mereka bekerja sama untuk menyempurnakan dunia dan menghasilkan gerakan. Pamungkas. Segel dewa dari atas menghantam Li Qiye. Gemuruh. Segel penghancur itu langsung menghancurkan semua penghalang pertahanan dan menyerang dada Li Qiye. Dia mulai terjatuh setelah ledakan keras. Bunuh dia sekarang. Bright King Buddha dan Metal King War God telah menunggu saat ini. Sang Buddha melepaskan 2 serangan telapak tangan raksasa yang dipenuhi api jahat. Anehnya, banyak Buddha suci yang terlahir kembali di dalam api. Ledakan. Telapak tangan itu membekas pada waktu itu sendiri. Siapapun di masa depan, masa kini, dan masa lalu akan tetap hancur, tidak ada peluang untuk melawan. Segel surgawi nirwana, seni agama Buddha yang hilang. Seorang leluhur berteriak setelah melihat ini. Ledakan. Segel palem besar itu menyerang dan menembus Li Qiye. Memperbaiki. Nyanyian pedang mengubah segalanya menjadi pedang wilayah sebelum banyak orang dapat bereaksi. Domain pedang ini memiliki nenek moyang di dalamnya yang melepaskan 10.000 tebasan pada Li Qiye.
Memperbaiki. Akhirnya, sosok ini menurunkan semua pedang di wilayah tersebut untuk menyalipnya di tanah. Hanya jurang yang tertinggal setelah semua serangan, menarik perhatian semua orang. Segel ilahi dari 5 Li Qiye sudah cukup mengesankan. Ini menutupi garis pertahanan Li Qiye dan memungkinkan dua lainnya untuk memberikan pukulan fatal. Apakah dia mati? Pertanyaan ini muncul. Semua orang berpikir bahwa tindakan itu mungkin cukup untuk menghancurkan nenek moyang. Sangat menakutkan. Semua orang mengerti bahwa Li Qiye lah yang mengalahkan dirinya sendiri. 5 Li Qiye adalah kekuatan tempur utama. Dua lainnya hanya mengambil kesempatan untuk membunuh saat penjagaannya melemah. Jurang maut menyerupai rahang binatang besar yang siap melahap surga. Para penonton yang terkejut mendapati bahwa mereka tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa mengungkapkan ke dalam jurang yang dalam. Pertarungan tadi terlalu mengejutkan, terutama duplikasi 5 Dao dan kemampuan destruktifnya. Semua eksistensi yang dapat merasakan gerakan itu sebelumnya menjadi ketakutan. Bahkan yang maha kekal pun akan langsung bertemu dengan pembuatnya. Dua jurus setelah Bright King Buddha dan Metal King War God juga tidak buruk. Secara keseluruhan, kombinasi ini seharusnya bisa membunuh siapapun. Itu sebabnya orang-orang mulai bertanya-tanya apakah Li Qiye sudah mati atau masih hidup, sama halnya dengan ketujuh master yang semuanya memasang ekspresi serius dan tetap berhati-hati. Mereka tahu bahwa gerakan mereka telah mencapai target tanpa meleset sedikit pun. Semua menyerang area fatal dan titik lemah yang tepat. Mereka akan yakin akan kemenangan mereka jika menghadapi orang lain. Namun, musuh mereka adalah yang paling ganas. Meski terkubur di jurang itu, mereka masih belum yakin sama sekali dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Jadi, seseorang berkumpul setelah beberapa saat. Saya pikir dia sudah mati atau tidak akan ada lagi logika yang tersisa di dunia ini. Belum lagi manusia yang hidup, bahkan materi terberat di dunia ini akan tetap berubah menjadi abu setelah terkena pukulan seperti itu. Seorang ahli menatap jurang tanpa berkedip. Belum tentu saja. Seorang leluhur berkata, orang lain, ya, tapi Vierses adalah pencipta keajaiban. Singkatnya, semua orang menyaksikan dengan napas tertahan tanpa ada kesimpulan nyata yang terbentuk. Kaisar Holy Frost dan yang lainnya menjadi khawatir. Tentu saja, Dewa Perang dan Buddha Bright King tidak mempunyai peluang untuk membunuh Li Qiye. Namun, duplikasi 5 Dao membuat Li Qiye melawan pertarungan kekuatannya sendiri dan melipat gandakan 5 dalam hal itu. Seperti apa rupanya? Permaisuri Naga Valet mempunyai nada khawatir. Kau terlalu buruk. Banteng itu tertawa dan berkata dengan percaya diri. Kekuatan Tuan berada di luar dugaan Anda. Jika dia serius, dia bisa membunuh semua orang seperti serangga. Nenek moyang tidak mempunyai kebiasaan dari ini. Benar-benar. Kelompok itu menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Haha, lihat saja. Banteng melanjutkan, Anda akan segera melihat seperti apa keadaan tak terpecahkan yang sebenarnya. Orang lain mungkin mengaku tak terpecahkan dan tak terpecahkan, tapi itu hanyalah cuplikan belaka jika ada orang seperti dia di sekitar. Kelompok tersebut menjadi percaya diri kembali karena Banteng tampak begitu yakin. Ledakan. Suara keras dari batu-batu besar terdengar. Sesosok melompat keluar dari jurang dan melayang di langit. Itu Li Qiye, dia masih hidup. Banyak yang mulai berteriak. Adegan menjadi heboh kembali. Mereka melihatnya sama sekali tidak terlihat seolah-olah gerakan itu tidak mengenai dirinya sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa mulai terengah-engah dan membuka mata lebar-lebar, mencari luka dalam. Sayangnya, terlepas dari pengamatan mereka yang cermat, tidak ada satu orang pun yang dapat melihat kerusakan apapun. Dia benar-benar tidak tersentuh. Ketujuh tuan itu menjadi kaget dan terhuyung mundur karena ketakutan. Mereka yakin bisa memberikan kerusakan besar padanya lebih awal jika dia selamat. Sayangnya, hasilnya memuaskan ekspektasi semua orang. Aku tidak percaya, dia jelas bukan manusia. Salah satu penonton berseru, mengira ini adalah benda yang ditemukan dalam legenda. 5 master dari puncak awan terguncang. Mereka mengira duplikasi mereka sebelumnya berhasil. Dengan itu, mereka mengira mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan. Hal ini tidak terjadi lagi. Salinannya hanya dalam penampilan saja, tidak bisa menyamai aslinya. Li Qiye menamparkan nepuk debu di bahunya dan sambil tersenyum meringankan kepalanya, 5 duplikasi Dao adalah hukum pemberian yang besar, namun aku masih tetap kecewa.
Kalian berlima memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao, tetapi jalan masih panjang sebelum memahami esensi sebenarnya dari Grand Dao. Salinan-salinan itu hanya meniru saya pada tingkat yang dangkal. Tuan kelima itu tetap diam. Mereka akan membentak siapapun yang berani melontarkan komentar ini kecuali Li Qiye. Bagaimanapun, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menduplikasi sesuatu yang sebanding dengan aslinya. Jika tidak, dia akan menderita beberapa luka. Dao Soul, apa tingkat terdalammu yang sebenarnya? Guan Yunsen mengubah nada suaranya. Dendam dan kebenciannya masih ada, namun kekuatan Li Qiye pantas menerima sapaan penuh hormat ini. Di masa lalu, mereka telah menggunakan langkah ini untuk melawan nenek moyang sebelumnya. Nenek moyang ini kesulitan menghadapinya, tetapi Li Qiye tidak memiliki masalah apapun. Dao itu tidak terbatas. Li Qiye tersenyum. Jawaban ini agak umum dan sederhana. Banyak senior yang menceritakan hal ini kepada juniornya tentang Dao di masa lalu. Anak-anak muda sudah terlalu sering mendengarnya, cukup membuat bosan. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak setuju. Ini hanyalah salah satu cara untuk melihatnya. Hal ini tidak terjadi jika pesan itu datang dari Li Qiye. Kerumunan menjadi membeku setelah merasakan beratnya jawaban ini. Mereka merasakan kata-kata ini terbang keluar dan menghantam wajah mereka. Banyak orang akan mengingat momen seumur hidup mereka bersama dengan 4 kata ini. Bahkan seseorang yang sombong seperti Dewa Perang akan menyukainya. Orang lain seperti Holy Frost dan Valet Dragon diam-diam kembali kata-katanya. Oke, sudah berakhir ini. Saya dapat melihat apa yang Anda semua ingin lihat, kekuatan saya. Baiklah, perhatikan baik-baik dan lihat apakah Anda bisa meniru pukulan ini. Lakukan dengan sukses dan saya akan mengampuni kalian semua. Jika Anda tidak bisa, hasilnya sudah jelas. Li Qiye tersenyum dan memberitahu 5 master dari Cloud Peak. Amitabha, saya akan mengalaminya dengan tubuh saya. Buddha Bright King menyatukan kedua telapak tangan. Kami juga akan melakukan hal yang sama. 5 master dari puncak awan saling bertukar pandang sebelum Guan Yunsen berbicara atas nama mereka. Mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah setelah mengatakan ini. Mereka memegang dominasi selama bertahun-tahun dan juga pernah berdebat melawan nenek moyang. Namun, Li Qiye jelas merupakan musuh terkuat yang pernah mereka lihat. Bahkan nenek moyang sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan dia. Mengenai Dewa Perang, dia tidak mengatakan apapun. Dia memancarkan niat pedang yang paling tajam dan paling ganas, menunjukkan keinginannya untuk bertarung sampai akhir. Mari kita mulai. Dia akhirnya kehilangan kesabarannya, hanya ingin bertarung apapun hasilnya. Waktunya untuk mengakhiri ini. Li Qiye mengangkat tangannya dan perlahan menggenggam tangannya. Berdengung. Dia mulai bersinar saat tinju terbentuk. Cahaya ini agak lembut, mirip dengan cahaya fajar pertama yang menghangatkan daratan. Orang-orang menahan napas dan berpegangan tangan saat melihat pemandangan ini. Kurangnya niat membunuh dan aura ganas tidak menjadi masalah. Mereka bisa merasakan era baru, bukan, era baru yang perlahan terbuka dari Li Qiye. Ini tidak lagi terbatas pada memandang satu pria saja. Mereka berdiri di persimpangan antara zaman saat ini dan zaman berikutnya, keputusan sulit menanti mereka. Ledakan. Seluruh dunia sepertinya berada dalam genggamannya saat ini. Semua orang merasa sangat tidak berarti dan lemah. Mereka bahkan tidak bisa menolak atau mencoba keluar sama sekali. Ledakan. Dia mengepal sedikit lebih erat, menghasilkan sedikit getaran. Tinjunya dipenuhi kekuatan hingga ke tepi jurang. Orang bisa mendengar ruang di sekitarnya runtuh seperti pecahan kaca. Satu ledakan lagi terdengar. Kekuatan ini meningkat dan meningkat ke tingkat yang luar biasa. Kekuatan ini mematahkan pemahaman semua orang. Mereka bisa mendengar retakan dari segudang Dao. Dao ini tidak dapat menahan tekanan dan roboh sama sekali. Ledakan. Kerumunan itu membekukan darah tak terkendali, merasakan tubuh mereka hancur. Satu-satunya hal yang dilakukan Li Qiye saat ini adalah mendaki dan mengumpulkan kekuatan. Dia belum menyerang siapapun, tetapi penonton tidak bisa menahan lonjakan ini. Semakin banyak orang yang muntah darah, mengira mereka akan hancur. Ledakan. Ini adalah yang ketiga kalinya dia memasukkan kekuatan ke dalam ketinggian. Kebangkitan kali ini mengubur yin dan yang bersama dengan pencitraan dan siklus karma. Bahkan lubang hitam di sekitarnya tidak mungkin ada di lingkungan yang menindas ini, dan langsung tersapu oleh kekuatan yang mengerikan. Gemuruh.
Ketujuh orang itu juga menyalurkan energi mereka dan menggunakan langkah-langkah perlindungan terkuat mereka. Sayangnya, upaya ini sia-sia. Gelombang kejut dari kekuatan yang meningkat mengalir ke arah mereka dengan sangat deras. Bam, bam, bam. Penghalang mereka segera runtuh sehingga mereka terlempar sejauh jutaan mil sambil muntahan darah. Rasa sakit yang melanda seluruh penonton, napas mereka tersekat. Mereka merasa seolah-olah dada mereka telah ditembus. Sekali lagi, Li Qiye masih belum melepaskan diri dari sekelilingnya tetapi orang ketujuh tidak dapat menahannya. Di sini, aku akan mengirimmu pergi. Li Qiye tersenyum dan mengambil satu langkah ke depan untuk mengumpulkan momentum sebelum melepaskan pukulannya. Itu tidak cepat atau lambat, hanya pukulan lucu dengan kehancuran yang cukup untuk mencapai segalanya. Mengaktifkan 5 master melepaskan 10 serangan telapak tangan untuk menyegel banyak sekali alam, seserius mungkin. Ledakan. Serangan terkuat mereka masih belum bisa dihentikan. Orang bisa mendengar suara patah tulang. Bahkan teriakan mereka tiba-tiba karena mereka tidak punya banyak waktu sebelum berubah menjadi kabut tanpa ada kemungkinan untuk dibangun kembali. Amitabha, Buddha Bright King menyatukan kedua telapak tangan dan membentuk segel. Dia tampak cukup damai sebelum berkata, Sang Buddha, saya datang. Ledakan. Segelnya menghantam kepalan tangan. Ini adalah serangan terkuatnya dan tidak bisa dihentikan. Sayangnya, itu seperti melempar telur ke batu besar. Yang pertama secara alami putus saat bersentuhan. Meletus. Dia juga menjadi berdarah tanpa kemungkinan terlahir kembali. Meski demikian, kematian tampak lebih damai dibandingkan dengan 5 tuan. Segudang pedang menjadi satu. Mati. Dewa perang meraung dan mengangkat pedang tulangnya, melepaskan energi ganas yang membelah langit. Mati. Legiunnya juga meraung dan mengikuti berikutnya. Mereka menjadi berubah pedang emas yang menyatu dengan pedang tulang, meningkatkan kekuatan pedang tulang. Pedang emas itu bertujuan untuk membunuh semua makhluk hidup, Li Qiye terlebih dahulu. Ledakan. Ketajaman dan kekejamannya memotong pukulannya, hanya untuk ditiadakan sepenuhnya. Retakan. Pedang tulang itu segera hancur berkeping-keping. Meletus. Dewa perang dan pasukan besarnya mula-mula menjadi kabut berdarah, kemudian menjadi tertidur. Pukulan itu tidak meninggalkan apapun, mereka bahkan tidak sempat berteriak. Li Qiye menarik kembali dan mengingat kembali kekuatan setelah menunjukkan kekuatan di dunia. Eksistensi luar biasa ketakutan setelah penampilan yang mengagumkan dan tidak ada duanya. Penonton masih bisa mencium bau darah meski tidak ada yang tersisa di langit. Buddha Bright King, 5 penguasa puncak awan, Dewa Perang Metalkin dan pasukannya, semuanya telah berhamburan ke angin, menjadi korban satu pukulan. Yang Maha Kekal dan Kaisar 12 istana sama pentingnya dengan semut. Penonton kesulitan menggambarkan pukulan yang tidak ada duanya itu. Ganas. Mendominasi. Tentu saja membunuh. Tak ada taranya. Semua kata-kata ini sepertinya tidak cukup mengesankan. Hanya yang tidak ada duanya yang mungkin berlaku di sini. Pukulan itu adalah satu-satunya hal yang dapat menyatakan kata ini. Siapapun yang menyebut diri mereka tak terpecahkan dan tak terpecah belah. Itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada semua penonton. Beberapa orang akan mengalami mimpi buruk tentang hal itu selama beberapa hari mendatang. Banyak orang abadi yang berpikir bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang hebat. Sayangnya, semua tampak tidak ada artinya dan tidak ada artinya dibandingkan dengan pukulan ini. Para jenius membayangkannya. Mereka bisa bekerja keras seumur hidup dan tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian itu, tidak akan pernah bisa menahan pukulan itu meski berada dalam kondisi puncaknya. Pertahanan dan kelayakan hukum akan hancur karenanya. 7 musuhnya akan menjadi jagoan besar terlepas dari eranya, yang paling cemerlang dalam satu generasi. Sayangnya, tidak ada yang tersisa dari mereka sekarang, tidak ada satu pun tulang atau sepotong daging pun. Kisah ini akan sangat mengejutkan silsilah abadi setelah menyebar keluar. Hanya itu yang dia perlukan, satu pukulan agar tidak bisa dihentikan. Semua orang mengakui hal ini. Kaisar Holy Frost menghela nafas. Tinju penindas surga telah meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya, sama halnya dengan yang satu ini. Itu tidak menggunakan teknik atau kedalaman dao apapun, hanya kekuatan murni yang menembus semua batas. Li Qiye melayang dengan tenang tanpa aura menakutkan atau pancaran cahaya yang menakjubkan, tampak senormal mungkin. Meski begitu, dia tetap mewakili puncak.
Orang-orang memandangnya dengan kagum dan hormat, tidak ada seorang pun yang berani membisikkan hal negatif tentang dirinya seolah-olah menyampaikan makhluk agung ini saja sudah tidak sopan. Mereka yang berseteru atau tidak suka juga tiba-tiba kagum. Yang mulia, Anda tidak terpecahkan selama berabad-abad. Raja umur panjang dan para tetua dari sektenya tergeletak di tanah. Yang mulia, Anda tidak terpecahkan selama berabad-abad. Permaisuri Naga Valet dan orang-orang dari Istana Naga Ilahi, Keajaiban Bermata Tiga dan Sistem Mata Dewa, Kaisar Hati Roh, dan Taman Dewa. Para penggarap dan sistem yang kuat ini semuanya gemetar. Orang-orang yang tidak diyakinkan olehnya di masa lalu juga mengikuti. Para pecinta Metalkin yang beruntung merasakan kaki mereka gemetar, tidak berani berdiri. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk memandangnya. Di titik ini, hanya seseorang yang sangat luar biasa yang berani menantang Li Qiye. Bahkan orang yang paling sombong pun tidak dapat melakukannya karena rasa takut. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras dan perasaan gentar merasuki kepadatan. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah hamba yang melakukan kesalahan dan menunggu raja menyampaikan hukumannya. Orang-orang yang secara terbuka mengkritik atau menghina Li Qiye mengalami masa-masa yang lebih buruk. Beberapa orang ketakutan dan mengejang di tanah, berharap dia akan memaafkan mereka. Li Qiye hanya melihat sekilas ke sekeliling sebelum berkata, bangun dan pergi, tidak ada apa-apa lagi di sini. Terima kasih, Yang Mulia. Semoga Anda terus mencapai zaman. Seseorang berteriak dan menciptakan gelombang nyanyian yang sama hasilnya. Kerumunan itu membungkuk sebelum pergi seperti air pasang, tidak ada yang berani berlama-lama setelah mendengar perintahnya, bahkan mereka yang ingin tetap berada di meteor ini pun tidak. Namun, Li Qiye menghentikan orang-orang dari Taman Dewa dan Mata Dewa. Ia mengatakan, cinta seperti ini jarang terjadi, khususnya di kalangan remaja. Mereka bersedia untuk tetap bersatu di saat-saat sulit dan harus diberi ketidakseimbangan. God Eye Sovereign menjadi sangat gembira dan mengungkapkan leluhur dari Taman Dewa. Dao saudara, anak kita nakal dan membutuhkan wanita yang baik untuk mengendalikannya, bagaimana memperkuatnya? Dia langsung melamar atas nama si ajaib. Dia tahu apa yang diinginkan si ajaib tetapi tidak melakukannya karena kekacauan dengan pengadilan ilahi Metalkin. Saat ini, Li Qiye telah menyatakan niatnya. Dia tidak cukup bodoh untuk melewatkan kesempatan ini. Itu mungkin tidak akan ada lagi di masa depan. Wanita tua dari Taman Dewa memandang ke arah Kaisar Hati Roh dan berkata, kami sudah tua dan pikun, biarkan para pemuda memutuskan masalahnya sendiri. Selama mereka bersedia, kami akan dengan senang hati mengakomodasi mereka. Dia tidak bisa lebih jelas lagi, menyerahkan keputusan kepada Kaisar Hati Roh. Semua mata tertuju pada Kaisar Hati Roh sekarang. Dia masih seorang gadis meskipun dia kuat sehingga topik sensitif ini membuatnya memerah dan dengan malu-malu mengarahkan kepalanya. Mereka menunggu jawaban tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Idiot, kenapa kamu gadis masih berdiri di sini saja, menunggu itu melamar? Banteng itu menendang si ajaib dan memarahi. Keajaiban itu pucat karena luka-lukanya tetapi sekarang, wajahnya memerah seolah mabuk setelah didorong ke depan. Anak ajaib yang sombong itu tampak seperti anak yang gugup saat ini. Meski begitu, dia masih mengumpulkan cukup keberanian untuk berjalan perlahan ke depan Kaisar. Dia mencari di sakunya beberapa saat sebelum mengeluarkan kotak harta karun berisi lingzi api es. Dia berlutut, masih tersipu, dan berkata, maukah kamu menikah denganku? Para senior di sini biasanya sangat marah dan serius namun mereka tidak bisa menahan senyum sambil menenangkan kepala setelah melihat betapa gugupnya dia, sangat kontras dengan sikap normalnya. Pria itu dulunya sangat percaya diri dan agresif, begitu yakin pada dirinya sendiri dalam segala aspek hingga sekarang, tidak mampu berbicara dengan jelas selama lamaran ini. Kaisar yang tersipu menerima kotak itu dan dengan tenang berkata, saya setuju. Dia kemudian membantu berdiri. Hahaha, bagus, ini layak untuk dirayakan. Banteng itu lebih bersemangat daripada siapapun atas keberhasilan pasangan itu dan mulai mengepalkan tangan dengan keras menggunakan kuku di depannya. Banyak anggota God Eye mulai mengisolasi kegirangan setelah melihat ini. Kami adalah keluarga sekarang. God Eye Sovereign menundukkan kepalanya ke arah wanita tua dari Taman Tuhan. Aliansi pernikahan telah terbentuk antara kedua sistem. Senyuman anak ajaib itu selebar mungkin di tengah sorak-sorai.
Dia memegang tangannya dan menatapnya dengan intens. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya, akhirnya bisa membawa pulang keindahannya. Spiritheart menjadi malu dan menundukkan kepalanya setelah melihat penampilan konyol pertunangannya. Sungguh peristiwa yang membahagiakan. Para anggota Garden of God juga terpengaruh oleh suasana gembira dan mulai bersorak. Nenek moyang dari Taman Dewa dan Mata Dewa terus-menerus mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Li Qiye. Mereka kemudian saling memberikan hadiah sebelum pergi dengan gembira bersama murid-murid mereka. Longevity King dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada Li Qiye sebelum berangkat bersama pasukan mereka. Yang mulia, silakan kunjungi pengadilan naga sejati jika Anda punya waktu. Permaisuri Naga Valet diundang sebelum berangkat. Aku akan melakukan perjalanan ke sana ketika aku punya waktu karena aku memiliki hubungan yang erat dengan istana naga sejatimu. Li Qiye mengungkapkan senyuman misterius. Permaisuri terkejut mendengarnya. Kedengarannya bukan lelucon. Ditambah lagi, seseorang seperti Li Qiye berbicara dengan banyak bobot di balik kata-katanya. Yang mulia, Anda pernah ke pengadilan kami sebelumnya. Dia meminta klarifikasi tetapi hal ini seharusnya tidak terjadi, setidaknya sepengetahuannya. Dia kemudian berbalik ke arah leluhurnya dan mereka menyetujui kepala sebagai tanggapan. Faktanya, nenek moyang ini belum pernah bertemu Li Qiye sebelumnya atau mengetahui keberadaannya. Mereka merasakan hal yang sama di dekatnya saat ini setelah mendengar tentang keseluruhan sistem mereka. Saya belum pernah ke sana tetapi asal-muasal istana Anda dapat kembali ke zaman yang jauh. Ikatan yang saya maksud adalah dengan hal itu. Li Qiye tersenyum. Komentar santai tersebut mengejutkan permaisuri dan para leluhur karena mereka telah mengetahui beberapa informasi rahasia. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arahnya, pintu istana kami selalu terbuka untuk Anda, Yang Mulia. Kunjungan Anda akan menjadi kehormatan besar bagi tempat tinggal kami yang sederhana. Ya, Li Qiye tersenyum dan mengangguk. Orang-orang dari Istana Naga Sejati membungkuk lagi sebelum pergi. Nenek-nenek moyang akan segera keluar dari budidayanya. Raja Panjang Umur memberikan pesan ini, dia mengatakan bahwa dia akan datang secara pribadi untuk mengucapkan terima kasih setelahnya, Yang Mulia. Itu kabar baik. Li Qiye mengangguk, saya yakin dia akan berhasil menerobos pada hari itu dan akan menjadi cukup cemerlang untuk membangun fondasi yang bertahan selama 100 generasi untuk Longevity Hall Anda dan meningkatkan prestise Immortal Demon. Semoga mengundang Anda, Yang Mulia. Raja Umur Panjang membungkuk dan pergi bersama para tetua yang tersembunyi. Sepertinya Longevity Hall punya banyak talenta sekarang, mereka akan mengejutkan dunia. Banteng menjadi sedikit emosional dan berkata. Li Qiye tersenyum menanggapinya, tidak terlalu terkejut dengan perkembangan ini. Yang mulia, takdir telah mengikat Anda dan Akademi. Sutradara suci datang dan berbicara dengan antusias. Kamu akan berhenti menyelidikiku sekarang. Li Qiye tersenyum. Sutradara berhenti dengan canggung sesaat sebelum tersenyum, itu hanya sandiwara, saya sudah mengenal kakek Du sepanjang hidup saya dan memahami apa yang dia coba lakukan. Li Qiye terkekeh saat mengingat kejadian itu. Sutradara dan Du Wenrui baru saja berakting. Yang pertama tampak tidak memihak dan ingin menghukum Li Qiye dan menyelidiki pertobatan. Namun kenyataannya, dia hanya membantu Du Wenrui. Din Du adalah pria yang cemerlang. Li Qiye berkata, Akademi perlu mengetahui dan menghargai nilai. Sutradara menghela nafas dan berkata, dia mungkin adalah pria yang paling saya kagumi dalam hidup saya, tetapi orang akan tertipu oleh sifat yang santai. Pria itu keras kepala seperti batu di kakus, siapa yang lengket dan keras kepala, tidak pernah mendengarkan kata-kata pun. Kami pernah berharap dia akan memenuhi potensinya. Direktur tahu bahwa sia-sia bagi makhluk hebat untuk tetap berada dalam pertobatan, sebuah pelanggaran terhadap kemampuan yang sebenarnya. Sayangnya, Du Wenrui tidak pernah mendengarkan siapapun dan memilih untuk menyendiri dalam pertobatan daripada menjadi terkenal di dunia. Pertobatan juga merupakan bagian dari Akademi, kata Li Qiye. Saya akan mengingat hal ini, Yang Mulia. Akademi akan berubah. Direktur membungkuk dan menyatakan dengan sungguh-sungguh. Li Qiye tersenyum dan berhenti mengungkit hal ini karena ini adalah urusan akademis. Direktur kemudian pergi bersama pasukan akademi. Hahaha, lihat, akademimu mungkin terlihat baik di permukaan tetapi ia memiliki masalah dan skema tersembunyinya sendiri, sama seperti sistem lainnya.
Banteng itu tertawa dan berkata. Kaisar Holy Frost tersenyum masam dan sudah terbiasa dengan hinaan banteng itu. Tentu saja, banteng tidak menyukai birokrasi dan terutama Desolate Sein. Namun, tidak ada masalah dengan akademi itu sendiri. Sampai batas tertentu, sebenarnya berada di sisi yang sama. Tuan, saya sedang berpikir akhir-akhir ini. Banteng itu menyuarakan dan berkata, meteor itu pasti memiliki sesuatu yang menakjubkan di dalamnya, pasti pada tingkat keabadian. Kita harus mengeluarkannya dan memiliki cukup uang untuk dibelanjakan selama 10 masa kehidupan. Ternyata, banteng tersebut telah mencari misteri meteor tersebut selama 10 hari terakhir. Itu cukup kuat untuk beberapa melihat hal. Itu sebabnya dia membutuhkan bantuan Li Qiye saat ini. Bahkan jika ada sesuatu yang bagus di sini, dia sudah memiliki pemiliknya. Li Qiye tersenyum, bintang raksasa ini jelas mempunyai alasan untuk terbang keluar dari angkasa. Seperti yang Anda katakan, itu mungkin memiliki harta abadi tapi saya yakin orang lain sudah sampai di sana. Dia berhenti sejenak dan menatap banteng itu, itulah mengapa kapal ekspedisi masih mengejar. Ada sesuatu di sini yang mereka inginkan. Haha, jadi bagaimana kalau sudah ada pemiliknya? Banteng itu tertawa, selama kamu mengambil tindakan, barang itu akan segera masuk ke sakumu, sedangkan untuk undet di kapal itu, bukan masalah besar. Anda bisa merawatnya dengan satu pukulan. Mereka akan menjadi idiot karena melawan kita. Ya, undet di sana tidak bisa mencapai Pang. Li Qiye berkata dengan mendalam, namun, itu adalah umpan yang bagus. Ikan yang lebih besar mungkin akan keluar. Ikan apa yang kamu tunggu, bangsawan muda? Holy Frost menjadi penasaran. Itu hanya sebuah ide, ikan sebesar ini. Tidak bodoh dan tidak akan menampilkan dirinya dengan mudah. Li Qiye menutupinya sambil sedikit mengangkat alisnya. Baiklah, abaikan saja ini dan ambil saja itemnya jika ada. Orang lain pasti akan mencoba mengambil kembali dari kita, dan ada kesempatan lain untuk memancing ikan tersebut. Ayo berangkat. Banteng itu kehilangan kesabarannya. Aku khawatir ada orang yang bergerak mendahuluimu sekarang. Li Qiye tiba-tiba berbalik dan fokus pada lanskap kota. Gemuruh. Udara tiba-tiba bergetar. Sebuah ledakan terjadi setelahnya, cukup dahsyat hingga membuat meteor itu bergetar. Para pembudidaya yang masih di sini memperhatikan hal ini. Banyak yang melihat keluar, terutama para empu. Mereka menggunakan pandangan surgawi mereka untuk menangkap segala sesuatu dalam tampilan penuh. Sebuah kapal raksasa tiba di atas meteor tersebut. Ukurannya yang besar mempengaruhi suasana di sini. Itu kapal ekspedisi, teriak salah satu penonton. Gemuruh. Langit menjadi gelap karena kapal dengan mudah menutupi matahari seperti raksasa-raksasa. Kenapa ada di sini? Banyak yang mengejutkan. Kapal telah berhenti di luar meteor selama beberapa waktu setelah mencapai reruntuhan langit. Akhirnya keputusan masuk hari ini. Apa yang coba dilakukannya? Banyak petani menatap kapal itu dengan bingung. Jelas tidak ada hal yang baik, kita harus pergi sekarang. Seorang leluhur yang berpengalaman memiliki firasat buruk dan segera melarikan diri dari meteor bersama murid sektenya. Namun, ada pula yang tetap penasaran karena kapal tersebut telah menjadi misteri sejak tiba di sini. Mereka ingin melihat tujuan. Lebih jauh lagi, Banteng mengamati kapal yang bergerak lambat dan berkata, sial, jelek itu ada di sini. Para undet itu belum menyerah, tidakkah mereka tahu aku akan menginjak-injak mereka hingga berkeping-keping? Bukan mereka yang menyerah, tapi kekuatan di belakang mereka. Ada sesuatu yang dia inginkan di sini, karena perjalanannya jauh. Li Qiye menenangkan. Siapa peduli? Saya akan menunjukkan kepada mereka mengapa saya adalah banteng paling tampan dan terkuat yang pernah ada. Banteng itu tidak peduli. Jadi, apa sebenarnya yang ada di sini? Holy Frost bertanya. Benda apa yang layak untuk dicari dari keberadaan yang jauh di dalam hamparan? Ini mematahkan paradigma sejarah. Haha, mungkin item tingkat keabadian yang ada secara keseluruhan dengan perpanjangan hidup. Mata banteng itu berbinar dan berkata, gadis kecil, aku sudah puas sebelumnya. Saya tahu bahwa item ini luar biasa berdasarkan pengalaman saya. Memperolehnya sama dengan memperoleh keabadian. Jika kamu mengerti, nenek menjadi nenek moyang tidak masalah, hehe, menurutku kamu mungkin bisa menjadi abadi. Benar-benar. Holy Frost tetap skeptis setelah mendengar pernyataan berlebihan ini. Kedua hal yang disebutkan, keabadian dan keabadian sejati, tidak pernah ada.
Tentu saja, banteng itu bersumpah, pikirkan saja, hamparan yang tidak dapat diseberangi adalah tempat yang belum diketahui oleh siapapun meskipun ada begitu banyak nenek moyang dan master yang masuk. Untuk apa mereka berada di sana? Apa yang bisa menarik gelombang mereka dari tahun ke tahun? Harta karun biasa? Tidak mungkin. Maka penjelasannya sudah jelas, ada dasarnya dengan kehidupan abadi. Itu berlangsung sebentar dan sangat masuk akal sambil penuh percaya diri. Kaisar terkejut dengan dugaan yang agak logis ini. Meski begitu, hal itu tidak sepenuhnya meyakinkannya. Jadi, siap menemukan harta karun. Banteng tampak cukup senang dengan omongannya tadi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Li Qiye tersenyum dan tidak setuju, hal-hal di sini jelas menantang surga tetapi tidak ada kedamaian dengan kehidupan abadi. Dia kemudian menatap banteng itu dan melanjutkan, jika bertanya itu menjadi abadi hanya dengan satu item, maka keabadian tidak ada artinya. Faktanya, menjadi nenek moyang tidak mungkin dilakukan dengan mengandalkan suatu barang. Seseorang masih perlu mengandalkan budidaya mereka. Jadi kamu masih mengakui bahwa hal-hal ini luar biasa. Banteng tidak menyerah dalam perburuan harta karun. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Engah. Tiba-tiba, kapal ekspedisi di atas ditangkap oleh api jahat. Apa yang sedang dilakukannya sekarang? Banyak yang bingung dengan perkembangan ini. Sedang terjadi. Mata Li Qiye bertambah saat dia tersenyum. Ledakan. Api jahat mulai mengalir deras seperti tsunami yang menghancurkan bendungan dengan cara yang tidak dapat dihentikan. Itu menenggelamkan seluruh area, menghancurkan segala sesuatu yang melewatinya. Ah! Banyak petani berubah menjadi abu. Mereka di sini hanya untuk menonton kesenangan dan tidak bisa bereaksi tepat waktu, mati sebelum bisa memasang penghalang pertahanan. Berdengung. Yang lebih kuat langsung memanggil harta terbaik mereka untuk menghentikan api yang masuk. Ini tampak seperti badai tingkat 12 dengan kekuatan gila. Harta karun para ahli ini langsung berubah menjadi merah sebelum dibakar hingga habis. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri sebelum terhanyut juga, berubah menjadi abu belaka. Hanya nenek moyang yang perkasa yang nyaris tidak berhasil menghentikan nyala api dan membawa murid-murid mereka ke tempat aman, menjauh dari meteor tersebut. Kita harus meninggalkan tempat ini sekarang. Mereka berteriak. Beberapa orang yang telah pergi sebelumnya menoleh ke belakang dan melihat lautan api, menjadi sangat gugup. Kami sungguh beruntung. Orang-orang ini menghela nafas lega karena seluruh meteor terbakar. Ledakan. Kelompok Li Qiye juga diserang oleh tsunami api ini. Itu sudah tiba. Banteng itu tanpa malu-malu bersembunyi di belakang Li Qiye tanpa niat menghadapinya. Tuan, selamatkan saya. Seorang junior seperti Holy Frost tidak perlu memasang wajah ketika banteng itu bertindak begitu mabuk. Dia secara alami juga bersembunyi di belakang Li Qiye. Ledakan. Nyala api menghantam Li Qiye seperti gelombang besar dan terbelah menjadi dua saat dia berdiri di sana, sama sekali tidak tersentuh. Dia menyerupai batu di dasar lautan. Ombak yang ganas tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Zas. Nyala api yang tak berujung menghancurkan meteor dan membakar segalanya. Gunung, tanah, dan segala sesuatunya berubah menjadi lahar, tidak butuh waktu lama sebelum lautan api muncul kembali. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat kekuatan nyala api awal. Jadi begitulah asal mula lautan terbentuk. Salah satu yang selamat berkemah. Beberapa waktu lalu, daratan ini juga memiliki lautan api yang akhirnya diambil alih oleh Bright King Buddha. Hal serupa muncul lagi sekarang. Gemuruh. Tanah mulai bergetar hebat seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat sedang mengguncang meteor untuk mengobarkan api. Gemuruh. Suara memekakkan telinga terdengar saat lautan mulai berputar. Sebuah akhirnya terbentuk dan menyedot semua api. Para penyerta yang belum berhasil keluar terjebak oleh kekuatan baru ini dan terseret ke dalam pusaran air. Nasib mereka sudah jelas. Gemuruh. Perputaran pusaran api semakin intensif, akhirnya melibatkan seluruh lautan. Ia memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menyedot bintang-bintang di atas dan mulai merusak tanah. Ah! Bahkan leluhur yang kuat pun menjadi korban dan berubah menjadi abu. Setiap orang yang belum meninggalkan lautan tidak bisa lepas dari nasib ini di luar kelompok Li Qiye. Dia berdiri di sana dengan tenang, sama sekali tidak tersentuh oleh pusaran ini meskipun kekuatannya sangat besar. Nyala api benar-benar mengabaikan tempatnya, mirip dengan entitas dengan luka menganga. Gemuruh. Meteor itu bergetar hebat di bawah serangan gencar yang terus-menerus ini.
Ketika pusaran semakin besar, tekanannya pun ikut meningkat. Ia mulai menyerang posisi tertentu dari meteor ini. Seluruh meteor mungkin akan ditembus jika ini terus berlanjut. Apa yang dilakukannya? Kaisar Holy Frost bertanya-tanya ketika pusaran itu menghantam tanah. Makhluk terkutuk itu ingin mencuri harta kita. Seharusnya di sana. Banteng itu panik. Ledakan. Sebuah gerbang akhirnya meledak di titik tumbukan. Ledakan. Kekuatan tak terbatas mengalir seperti keluar mata air, dipenuhi aura dan hukum nenek moyang. Mereka mengubah beberapa pilar yang menembus pusat pusaran. Seorang nenek-nenek membela tempat itu, kata Holy Frost. Iya, pertarungan antar nenek-nenek moyang. Banteng itu tertawa dan berkata, pertandingan saat ini masih berlanjut dan tidak ada pihak yang mengalah. Memperbaiki. Di dalam aura megah muncul pedang yang mampu menembus seluruh dao di dunia ini. Sebuah pedang besar melayang keluar dari gerbang dan melepaskan tebasan yang memisahkan dunia menjadi dua bagian. Serangan ini bisa dengan mudah memenggal kepala kaisar sejati. Ledakan. Lautan api terbelah menjadi dua, pusaran itu pecah. Namun demikian, kedekatan yang membara tetap ganas. Gemuruh. Api jahat terus menyerang gerbang, mengejutkannya lebih keras dari sebelumnya. Gerbang itu menyala dengan rune yang mengandung aura nenek moyang. Dilihat dari berbagai rune, orang dapat langsung mengetahui bahwa beberapa nenek moyang telah menemani tempat ini. Sayangnya, tembok gerbang mulai berkedip-kedip di bawah rentetan air laut yang terus-menerus, tidak butuh waktu lama sebelum itu runtuh. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Ribuan pedang mulai terbang keluar dari gerbang dan mulai menyerang lautan lahar dalam gelombang. Mereka tampak seperti rahang binatang buas. Formasi pedang ini berisi beberapa lapisan yang terus menggigit torsi tersebut. Hasilnya, serangan api jahat pada gerbang melemah. Hambatan di sana dipulihkan secara signifikan dengan penembusan ini. Gemuruh. Marching yang keras terdengar dari kapal ekspedisi. Ini adalah pasukan besar yang mengancam geladak. Bukankah itu yang melompat ke dalam kuali? Liu Yanbai yang duduk di atas banteng berteriak setelah melihat mereka. Memang benar demikian. Pasukan mati ini memicu dan melompat ke dalam kuali berisi cairan perunggu. Saat ini, mereka memiliki kilau emas setelah berubah menjadi prajurit perunggu yang terbuat dari bahan paling keras. Jadi itu alasan mereka ikut serta, untuk membuat formulir ini. Gumam Holy Frost. Kelompok yang beranggotakan 5 orang mulai bergerak keluar dan melompat turun dari kapal. Masing-masing berlima membentuk formasi yang kuat saat bekerja sama. Sungguh pemandangan yang luar biasa, begitu banyak pasukan yang turun dari kapal hampir seperti seorang juru masak yang melemparkan pangsit ke dalam panci mendidih. Guyuran. Api berkobar di mana-mana. Mereka mulai menyerang susunan pedang ilahi. Ingat, formasi ini terlihat seperti rahang binatang, jadi para prajurit ini menyerupai anak domba yang memasuki sarang harimau. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Serangan lain dimulai. Pedang tersebut tertutup bagi prajurit, menyebabkan bara api dan percikan api berceceran di mana-mana. Sementara itu, kelompok beranggotakan 5 orang menyerang pedang dengan tombak mereka. Formasi yang dipenuhi pedang dengan percikan terang hampir seperti kembang api yang megah selama liburan. Banyak tentara yang dipotong-potong atau bahkan dipenggal. Namun, setiap kali mereka turun, terdengar suara engah. Api jahat keluar darinya dan potongan-potongan itu menyatu kembali. Apalagi tidak ada potongan yang terlihat pada bingkainya. Makhluk-makhluk ini tidak mungkin dibunuh dan terus menyerang formasi pedang. Banyak pedang jatuh, beberapa rusak dalam proses. Melemahnya formasi membuat lautan api kembali bebas menyerang gerbang. Gemuruh. Penghalang gerbang mulai berkedip sekali lagi, tidak mampu menahan serangan gencar. Tidak buruk sama sekali, ini adalah langkah yang bagus menggunakan legiun perunggu ini untuk menghentikan formasi pedang. Banteng itu tidak bisa tidak memuji. Itu hanyalah manifestasi lain dari api jahat, kata Li Qiye. Baik lautan maupun tentara dikobarkan oleh api jahat. Mereka tidak memiliki kesadaran dan kekuatan sendiri. Retakan. Retakan akhirnya muncul pada penghalang di sekitar gerbang. Bersambung.